Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan berdiskusi terkait penugasan yang telah kami kerjakan, yaitu mengenai identifikasi bank berdasarkan fungsi, tujuan, dan tugasnya. Nah, untuk kelompok 4 sendiri terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Anang Ma'ruf, yang kedua ada Intan Anugrah, yang ketiga ada Andi Tri, yang keempat ada Safira Febi, yang kelima ada Kaya Bestata, dan yang keenam ada Muhammad Alif. Nah, untuk diskusi pada kali ini akan dipandu oleh Kaya, dan juga nanti dari teman-teman bakalan menambahkan terkait kekurangan, dan juga mungkin ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Nah, untuk Kaya, saya persilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Jadi di sini kita akan berdiskusi tentang jenis-jenis dan kegiatan bank yang ada di Indonesia. Di sini kalau kita lihat dari jenis-jenis perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Pasal 5 Ayat 1 ini di sini bank dibedakan menjadi dua. Ada bank umum di mana memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, ada BPR di mana menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya dalam bersamaan dengan itu. Nah, di sini berdasarkan tugas yang aku buat, ada dua klasifikasi bentuk bank. Itu yang pertama dilihat dari fungsinya dan kegiatan operasionalnya. Yang pertama ini dilihat dari fungsi bank. Dibedakan menjadi tiga, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Di sini sendiri di layar sudah terlihat. Yang pertama adalah bank sentral. Mungkin teman-teman yang diketahui tentang bank sentral itu apa? Ya, mungkin dari Safira Febi, bank sentral itu yang diketahui apa? Bank sentral itu bank yang mengatur seluruh kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Bank sentral yang ada di Indonesia itu ada Bank BI. Itu kalau yang saya ketahui. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Menurut teman-teman, bank sentral itu yang gimana? Ya, kalau di sini kita lihat pengertiannya, bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Ya, benar apa yang dikatakan Safira tadi. Itu. Ya, mungkin dari ini kalau bank dilihat dari fungsi yang pertama dari bank sentral, ada yang perlu didiskusikan. Ya, mungkin aku mau menambahkan terkait bank sentral ini. Nah, bank sentral di Indonesia kan itu ada Bank Indonesia. Nah, untuk perannya sendiri itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, jadi peran Bank Indonesia sendiri itu untuk menekan laju inflasi terkait kegiatan perekonomian yang ada di dalam negeri begitu. Jadi semisal pada tahun ini itu perekonomian kurang stabil. Nah, fungsi Bank Indonesia ini untuk menstabilkan kayak gitu terkait kebijakan-kebijakan yang akan Bank Indonesia keluarkan. Nah, untuk tujuan utamanya sendiri
Bank Indonesia itu ada untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Begitu. Terus kemudian terkait fungsinya, itu fungsi Bank Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu terkait kegiatan dan juga fungsi dari Bank Indonesia. Nah, yang aku ketahui untuk kegiatannya itu ada 3, yaitu yang pertama melakukan pengaturan sirkulasi uang dengan cara menentukan dan menjalankan menurut kebijakan moneter. Nah, terkait kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia itu salah satunya ada BI 7 Day Reverse Repo Rate atau BI Rate begitu. Untuk tujuan akhirnya itu kebijakan moneter untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi. Nah, semisal dalam kegiatan perekonomian itu nanti terjadi inflasi atau kenaikan harga yang berlebih. Nah, tugas dari Bank Indonesia sendiri untuk mengatur laju inflasi menggunakan kebijakan moneter begitu. Terus kemudian yang kedua ada menstabilkan sistem keuangan. Nah, untuk menstabilkan sistem keuangan sendiri itu untuk menjaga atau mengkondisikan terkait keuangan nasional agar terkelola dengan efektif begitu. Bank Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka menopang stabilitas perekonomian. Hal ini juga terkait dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis perekonomian yang sedang terjadi di dalam suatu negara. Terus kemudian fungsi dan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan pengaturan dan mendorong kemudahan sistem pembayaran dan produksi. Sistem pembayaran sendiri merupakan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, sistem pembayaran ini lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau intermediari dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu yang sedikit aku tambahkan terkait bank sentral ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan lagi? Izin bertanya ya. Jadi kan di Bank Sentral itu, Bank Indonesia termasuk ke dalam Bank Sentral. Nah, di Bank Indonesia sendiri itu ada tugas utamanya, tadi salah satunya dalam kebijakan moneter. Nah, menurut kalian sendiri itu kebijakan moneter di Indonesia saat ini, terutama saat pandemi ini, bagaimana? Apakah bisa dikatakan sukses atau bagaimana? Mungkin ada tanggapan dari kalian mengenai kebijakan moneter di Indonesia. Ya, mungkin aku mau sedikit mencoba menjawab. Mungkin nanti kalau semisal ada kesalahan bisa dibenarkan oleh teman-teman. Nah, terkait kebijakan moneter yang diterapkan oleh Indonesia. Kalau menurutku mulai tahun 2015 sampai dengan 2018 itu sudah cukup efektif terkait kebijakan moneter yang sudah diterapkan oleh Indonesia. Dikarenakan pada tahun tersebut itu laju inflasi itu dapat diatasi. Begitu. Terus kemudian pada tahun 2019 sampai dengan 2020
itu kan ada pandemi. Nah, itu mungkin untuk kegiatan perekonomian nasional itu sedikit goyah pada tahun tersebut. Jadi untuk laju inflasi itu agak kurang bisa terkontrol uh, dari Bank Indonesia sendiri untuk terkait kebijakan moneternya begitu. Nah, mungkin itu yang dapat aku jawab terkait pertanyaan tadi. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Ya, gimana teman-teman? Mungkin dari Andi ada yang mau ditambahkan? Cukup teman-teman, mungkin bisa Oke. lanjut saja. Jadi di sini tadi sudah yang ditambahkan Anang sudah ada semua tadi. Hanya beberapa yang memang tidak aku cantumkan di sini, mulai dari fungsi banknya ada 3 tadi kan. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga rencana sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Oke, dari bank sentral mungkin kita sudah cukup memahami. Nah, kemudian yang kedua di sini ada bank umum. Di mana bank umum sendiri ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan menyebutkan bank sebagai usaha yang menghimpun dana. Nah, dalam bentuk-bentuk lain, kemudian di sini pengertiannya sendiri, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, baik konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Di sini aktivitas bank umum antara lain menghimpun dana, memberikan kredit, memindahkan uang, menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga, dan melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga, dan melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Di sini ada kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ada beberapa poin di sini. Nah, mungkin dari definisi bank umum sendiri ada yang perlu didiskusikan teman-teman, atau dari aktivitas bank umum ini kan ada beberapa aktivitas kan dari bank umum. Mungkin dari beberapa aktivitasnya ini ada yang perlu didiskusikan, mulai dari menghimpun dana. Menghimpun dana itu yang seperti apa sih, Rek? Ya, gimana nih? Menghimpun dana ini yang seperti apa? Menghimpun dana itu seperti kalau di suatu negara terdapat masyarakat yang misalkan kelebihan dana untuk disimpan sendiri, itu bisa disalurkan melalui bank dengan berbagai pertimbangan seperti keamanannya dan keuntungan yang bisa didapatkan. Sehingga dari bank tersebut bisa dilakukan lending atau menyalurkan uang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti tempat-tempat usaha atau masyarakat yang memiliki usaha, sebagai dana tersebut nantinya sebagai modal yang akan dikembangkan lagi. Jadi fungsinya bank itu seperti itu. Dan tambahan lagi untuk fungsi bank yang selanjutnya itu memberikan jasa-jasa lainnya, jasa-jasa lain seperti yang memberikan jasa-jasa perbankan seperti jasa transfer, clearing, inkaso, jual beli valuta asing, atau jasa ATM yang biasa digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Oke. Ya, biasanya kalau di sini menghimpun dana itu bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian fungsinya ini ada yang memberikan kerjaan pembiayaan, ini sudah umum sekali.
Mungkin yang selanjutnya ini memindahkan uang. Memindahkan uang ini yang seperti apa kira-kira? Safira mungkin? Aktivitas bank umum memindahkan uang ini menurut pendapatmu seperti apa? Kalau menurut saya memindahkan dana itu kayak dari menghimpun dana ke menyalurkan dana. Jadi dari dana yang menganggur ke disalurkan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan dana untuk kebutuhan tambahan modal, mungkin untuk usaha, seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau cukup? Ya, jadi di aktivitas bank umum yang memindahkan uang itu di mana memindahkan uang itu untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan misalnya untuk dibuat pada perkreditan itu jadi uang yang menganggur. Ya benar apa yang dikatakan Safira tadi. Nah itu terus apa tadi? Penyimpanan surat-surat berharga dan melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga. Oke. Nah, itu tadi yang kita diskusikan sudah ada semua di poin-poin kegiatan usaha dapat dilakukan bank umum menurut OJK. Ya, ini menghimpun dana, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, memindahkan uang yang tadi untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain. Ini prosesnya tadi untuk memindahkan uang ada beberapa. Menggunakan surai, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, unjuk, cek atau sarana lain. Mungkin yang sering kita dengar ini ada cek ini. Ini ada menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. Terus menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga kayak yang di atas tadi. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Ya mungkin ini bisa didiskusikan. Aku juga agak bingung. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Kalau menurut Mas Anang ini seperti apa? Atau yang lain yang punya pendapat bisa langsung di gimana? Soalnya ini pengertiannya juga agak susah. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Saya izin berpendapat ya. Ya, gimana? Kalau menurut saya yang penitipan itu penitipan kayak yang surat berharga dari nggak cuman dari perseorangan tapi juga dari lembaga-lembaga maupun dari bank-bank lain. Jadi dari situ dari biaya penitipan bank tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang mungkin yang nantinya akan digunakan bank tersebut untuk mengembangkan usahanya. Seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Kalau enggak, kita lanjut dulu ya. Waktunya mepet. Sampai jam berapa tadi, Rek? 8. Oke, lanjut dulu dah. Melakukan penerimaan untuk kepentingan ini sudah tadi. Melakukan penempatan dana, sama seperti yang atas. Melakukan kegiatan anjak piutang, sama untuk perkreditan. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain. Prinsip syariah dengan ketentuan oleh Bank Indonesia, sama melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh pihak bank. Ya, sama. Nah, di sini ada juga selain itu Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing
melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank, kemudian melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, kemudian bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus sesuai dengan ketentuan. Nah, kita lanjut dulu ke Bank Perkreditan Rakyat. Di sini Bank Perkreditan Rakyat ini kalau menurut tugas yang aku cari di sini bank yang melaksanakan kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran baik secara ataupun berdasar prinsip syariah. Aktivitasnya di sini hampir sama dengan bank umum, menghimpun dana, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, menetapkan dana dalam bentuk sertifikat, seperti sertifikat Bank Indonesia, deposit berjangka, sertifikat deposit, dan tabungan pada bank lain. Mungkin dari Bank Perkreditan Rakyat ini ada yang mau didiskusikan? Gimana, Mas Anang? Mau menambahkan? Menambahkan. Oke, iya Mas Andi. Ya, Gimana? Bank BPR itu memang seperti bank umum, tapi juga memiliki perbedaan, teman-teman. Yang saya tahu ini ada larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat, seperti menerima simpanan giro itu tidak boleh untuk BPR, atau melakukan clearing, yaitu sebuah cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat dagang dan surat berharga jangka pendek obligasi dari satu bank ke bank lain. Yang selanjutnya yaitu tidak boleh melakukan kegiatan valuta asing dan kegiatan perasuransian. Jadi itu bedanya mungkin dari bank BPR dan bank umum. Mungkin Dari teman-teman yang lain, Intan, gimana? Cukup atau menambahkan? Ya, aku mau sedikit menambahkan tentang Bank Perkreditan Rakyat ini ya. Kalau kemarin itu BPR jenis-jenisnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan kepemilikan. Jadi kalau berdasarkan kepemilikan itu BPR itu ada yang milik pemerintah, ada yang milik swasta. Terus kalau yang dari pengelolaannya itu ada BPR konvensional sama BPR syariah. Tuh. Oke. Apa dari pembahasan BPR ini mau ada yang menambahkan? Mas Anang mungkin? Atau cukup kita lanjut dulu? Gimana? Ya, cukup. Oke. Nah, kemudian di sini jika bank atau perbankan dilihat dari kegiatan operasionalnya. Ada dua, bank konvensional dan bank syariah. Nah, di bank konvensional sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Seperti yang di atas tadi. Bank yang beroperasi berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan umum yang berkembang seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman. Prinsip operasional bank konvensional yaitu penerapan metode bunga. Bunga adalah harga yang ditetapkan oleh bank untuk memasarkan produk dan layanannya kepada masyarakat. Ketika masyarakat menanamkan uangnya ke bank, akan timbul bunga simpanan yang harus dibayarkan bank ke nasabah. Untuk memperoleh keuntungan, bunga pinjaman ditetapkan bank pada nasabah yang mengambil pinjaman dana. Dari bank konvensional ini ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada tambahan yang belum ada di seperti di layar? Seperti di sini jika dikaitkan dengan bank dilihat dari fungsinya tadi, bank konvensional di sini ada bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat gitu. Terus di sini yang membedakan ini ada bunga.
kalau bank konvensional. Jadi bank-bank yang tadi berdasarkan fungsinya, kalau dia bank umum konvensional berarti di situ dia menerapkan bunga juga. Gitu. Gimana, ada yang mau menambahkan atau didiskusikan di sini? Aku mau menambahkan Nah, dari punyaku ya. ya. Kalau kredit di bank konvensional itu ada kredit investasi, ada kredit modal kerja, kredit jangka panjang, kredit konsumtif, serta pelayanan jasa seperti clearing, inkaso, kiriman uang, letter of credit, jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek. Terus kalau sumber pendapatan dari bank konvensional sendiri paling besar itu berasal dari dana nasabah. Itu baik dalam bentuk rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan aplikasi. Seperti itu. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan lagi? Jadi kalau kita lihat dari pendapat Intan tadi, berarti paling tinggi bunganya dapat dari nasabah ya? Iya, dari nasabah. Dalam bentuk simpanan? Simpanan giro, rekening giro, deposit on call, sertifikat deposit, dana transfer, saham, aplikasi gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Atau kita lanjut? Lanjut. Mungkin bisa dilanjutkan dulu. Oke. Kita lanjut di bank syariah. Nah, di sini bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gahar, masyir, riba, zakin, dan objek yang haram. Bank Syariah menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Mungkin dari sini, dari kedua ini, berarti yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah menurut teman-teman apa? Kalau menurutku itu di kegiatannya, kayak semisal untuk bank konvensional kan itu ada perkreditan, terus kemudian nanti juga bakalan ada bunga begitu. Nah, untuk bank syariah itu untuk kegiatannya itu sesuai dengan syariah yang diterapkan gitu. Jadi tidak ada bunga di bank syariah. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Berarti kalau contoh bank syariah berarti bank umum itu ada yang bank syariah juga kan ya? Kalau dilihat dari di atas tadi, kan bank umum juga dibedakan bank umum konvensional sama bank umum syariah juga nggak sih? Iya, kan biasanya itu ada kayak BNI Syariah, terus kemudian BRI Syariah gitu. Mungkin yang membedakan itu ke prinsipnya, jadi nggak ada bunga begitu. Ya, Saya mungkin. mau menambahkan. Iya, gimana? Jadi kan kalau yang di bank konvensional tadi itu kan pakai bunga. Terus yang katanya Anang tadi kan kalau di bank syariah itu nggak ada bunga. Jadi kalau di bank syariah itu buat mendapatkan keuntungannya dari bagi hasil. Jadi kalau misal ada orang yang minjem kredit. Nah, dari situ dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya
itu akan dibagi kepada pihak bank. Seperti itu. Lalu untuk pihak bank akan dibagi lagi kepada pihak yang menyalurkan dana, yang kayak nasabahnya yang menyimpan uang tadi itu. Seperti itu. Oke. Gimana? Dari Intan ada yang mau nambah atau Andi di Bank Syariah ini seperti apa? Mungkin dari tugasnya yang kemarin ada yang mau ditambahkan? Iya, kok diem? Aku mau tanya, Ya Pak. kan ini Bank Syariah itu menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut kalian itu Bank Syariah di Indonesia itu apakah sudah benar-benar syariah atau gimana? Ya, ada yang mau berpendapat? Ya Andi, silakan Andi. Berpendapat ya. Oke. Ya, saya sebenarnya tadi kan Mas Anang mengatakan kalau bank syariah tidak melakukan kredit. Kalau menurut saya, kalau bank syariah itu sama seperti bank konvensional, seperti bank prinsipnya juga melakukan kredit. Tetapi perbedaannya di sini melakukan prinsip syariah seperti berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishak, dan ya seperti prinsip syariah seperti itu. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Intan tadi, setahu saya di Indonesia itu yang ada kan sekarang Bank BSI ya, yang dulu terdiri dari Bank Mandiri Syariah sama BNI Syariah. Sekarang digabung menjadi BSI. Kalau fungsinya menurut saya sudah berprinsipkan syariah, karena mengapa di situ tidak ada potongan. Kalau semuanya kita menabung di bank, tidak ada potongan ataupun penambahan saldo dari bunga. Jadi tidak melakukan bunga. Jadi kalau semuanya kita menabung di bank BSI di Indonesia itu, dana yang kita tabungkan di situ jumlahnya tetap, teman-teman. Jadi meskipun dalam jangka waktu berapapun, dananya tetap seperti kita menabung di celengan atau di mana itu. Menurut saya begitu. Terus kalau kan tadi dibilang akadnya Bank Syariah itu bagi hasil. Lah berarti bagi hasilnya kan itu bukan dari nasabah itu uangnya. Atau bagaimana ya? Kan tadi bilangnya uangnya tidak berkurang kalau menabung di BSI. Terus bagi hasilnya itu gimana uangnya? Perputaran uangnya. Mungkin aku berpendapat ya. Mungkin, tapi ini berdasarkan buku aja sih. Tapi mungkin kalau sistemnya bagi hasil itu dana yang dihimpun pada bank syariah ini itu kan nggak dana yang diam gitu kan. Jadi orang memang nasabahnya menabung, dananya tetap tidak ada potongan untuk bunganya. Tapi dari kalau dananya dibiarkan diam, dia nggak bakal menghasilkan lagi, tak. Nah, mungkin itu dari sistem perkreditannya lagi. Kalau sistem perkreditan kan bukan bunga namanya. Nggak tahu, aku juga lupa apa namanya. Jadi kayak kita kalau pinjam dana di simpan pinjam misalkan, kan tetap ada gitu sistem bagi hasil. Mungkin ketika dana itu dipinjamkan ke orang yang meminjam dana, terus setelah orang yang meminjamkan dana itu
sudah berhasil mengembangkan dananya itu dan mendapat keuntungan, mungkin dari situ bagi hasilnya. Berarti ada perjanjian sebelum. Mungkin seperti itu. Atau ada yang mau menambahkan? Gimana, Di? Anang mungkin? Safira? Sistemnya seperti apa kalau nggak boleh ada bunga? Seperti itu kan? Tambahan ya, mungkin kalau kata saya tadi kan tabungan kan dalam artian bisa diambil kapan saja. Mungkin di bank syariah juga ada deposito. Nah, dari deposito di situ mungkin bisa istilah bagi hasil tersebut bisa diimplementasikan. Kan deposito kan kalau kita lihat dari pengertiannya kan uang yang disimpan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Dan tujuannya untuk menambah dana tersebut kan daripada dia menganggur. Jadi dilakukan deposito. Tetapi dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ya jangka waktunya panjang. Sesuai dengan MOU sesuai dengan perjanjian yang dilakukan nasabah dengan bank. Jadi dengan deposit tersebut bisa disalurkan untuk kegiatan layanan di bank syariah. Ya mungkin kalau pendapat dari Andi hampir sama sih sama pendapatku tadi. Jadi di situ dananya dipinjamkan, tapi hitungannya tidak pakai bunga mungkin. Jadi ketika dana itu sudah dipinjamkan oleh peminjam sudah dikembangkan, nah di situ kembali lagi di awal ada perjanjian sistem bagi hasil. Jadi sistem bagi hasil mungkin seperti itu. Atau kalau bunga kan hitungannya per bulan atau per satu kali bayar gitu kan. Tapi mungkin kalau di sini kalau di bank syariah ini pengembalian dana yang dipinjam itu langsung atau bisa dicicil. Aku juga kurang paham juga. Gitu. Kalau di sistem bank konvensional kan ada bunga. Jadi tiap kita meminjam dana, kita lihat kita dapat bunga berapa persen dari keseluruhan dana yang kita pinjam. Itu kalau dikalkulasikan kita pinjam 5 tahun harus lunas, itu nanti kayak kita belajar di kemarin mata kuliah apa ya yang tiap bulannya akhirnya kita bayar berapa gitu kan, ditambah plus bunga plus pokok gitu. Kalau dari bank syariah sendiri aku masih kurang paham, belum tahu lebih dalam gitu. Mungkin dari teman-teman atau kalau sudah cukup waktunya juga sudah lebih, takutnya kita paling belakang. Ya gimana? Waktunya Sampai 8.30 kan? sampai 8.30. 8.30. Bukan jam 8. Ditambah gitu tadi maksimal 8.30. Ya, gimana dari teman-teman mungkin yang udah searching Bank Syariah tuh gimana? Ya mungkin saya mau menambahkan ya. Ya. Ini saya mau baca dari websitenya Bank Syariah Bukopin. Jadi di sini tuh penghimpunan dananya tuh ada dua macam, ada wadiah sama mudharabah. Kalau wadiah itu titipan, kalau mudharabah itu investasi. Kalau yang titipan tuh nasabah menitipkan dananya kepada Bank Syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk beragam keperluan yang sesuai syariah. Namun bila nasabah hendak menarik dana, Bank Syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan.
Kalau yang mudharabah atau investasi ini, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini BSB berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan dan sesuai syariah. Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan BSB sesuai nisbah yang telah disepakati di muka. Jadi seperti itu. Jadi kalau penghimpunan dananya itu ada dua, titipan sama investasi. Mungkin yang buat bagi hasil tadi itu untuk yang investasi. Tapi kalau yang titipan itu yang katanya Andi, kalau nyimpen beda sama di bank konvensional, nggak ada bunganya. Seperti itu. Oke. Cukup jelas kalau dari aku. Gimana teman-teman yang lain? Ya, ada yang masih mau didiskusikan atau sudah cukup? Karena ini sudah selesai. Nah, kita nutup. Tambahan ya, kalau dari tugas saya ini ada satu jenis bank lagi yang dapat dibedakan dari kepemilikan. Tapi saya membahas satu aja ya. Ini ada bank campuran dan bank asing. Ya, bisa share screen Gimana? saja. Langsung aja ya. Aku pakai HP. Iya, udah langsung dah. Kalau bank campuran itu pengertiannya adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Di mana kepemilikan saham bank campuran ini dimiliki oleh pihak asing ataupun pihak swasta nasional yang ada di Indonesia. Tetapi mayoritas sahamnya dipegang oleh WNI. Contohnya yaitu Bank Interpasifik, Bank Mitsubishi Buana Bank, dan Bank Sakura Swadharma. Sedangkan pengertian bank asing adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Jadi murni milik negara lain yang ada di Indonesia. Jadi membuka cabang di negara Indonesia. Kegiatan bank campuran dan asing ini cukup sama seperti bank umum yang ada di Indonesia. Tetapi hal yang menonjol di sini yaitu larangan dari bank campuran dan bank asing, yaitu tidak boleh menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk tabungan. Sedangkan yang lain seperti giro dan deposito bisa diterapkan di bank campuran dan bank asing. Dalam hal perkreditan, bank campuran ini ditekankan pada perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing, dan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Dan sedangkan jasa lainnya hampir sama dengan bank umum. Mungkin itu. Jadi perbedaan mendasarnya dari kepemilikannya. Kalau campuran dan asing itu, kalau bank umum kan murni ada yang milik nasional pemerintah dan ada yang milik swasta, tetapi hanya di Indonesia. Sedangkan bank campuran itu ada beberapa gabungan dari bank asing juga.
Untuk contohnya untuk bank asing itu apakah tahu untuk contohnya? Ya, bentar ya. Nyeter, Bu. Aku ngecek sih. Ya, sebentar ya teman-teman. Contohnya dari bank asing itu, setahu saya ini ada ABN AMRO Bank, Citibank, Hong Kong Bank, dan Standard Chartered Bank. Itu saya dapat di Australia. Dari internet pokok. Saya lupa lamanya. Kalau operasional dan kegiatannya hampir sama dengan bank umum, cuma perbedaan dari di kepemilikannya tadi. Dan dikhususkan untuk jasa-jasa internasional. Itu. Kalau Bank Indonesia, Bank milik Indonesia tapi ada di negara lain ada apa enggak? Kalau menurut saya ada ya teman-teman, tapi saya belum begitu paham contohnya. Karena kalau dilihat dari pengertiannya bank asing kan, bank dari negara lain kan yang ada di Indonesia. Tentunya Indonesia kan juga punya istilahnya hak yang sama untuk membuka cabang bank di luar negeri. Tapi kalau contohnya saya juga belum paham. Ini mungkin cari referensi di sumber lain. Ya, gimana? Apa tadi yang didiskusikan? Untuk Bank Indonesia ya, yang di luar negeri, itu kalau aku lihat di web resminya yang di Bank Indonesia, itu ada Bank Indonesia itu bertempat di New York kantornya, begitu. Itu untuk direktur utamanya itu ada Dwitya Putra S. Begitu. Jadi kemungkinan besar itu untuk Bank Indonesia itu juga ada di beberapa negara begitu. Mungkin itu terkait tadi pertanyaannya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Dari aku cukup. Mungkin yang lain? Ya, kalau mungkin serasa sudah cukup, kita akhiri untuk. Kalau contohnya? Ya, bagaimana Andi? Ya kalau contohnya mungkin seperti Bank Mandiri. Itu ternyata ada di negara lain. Seperti di Singapura, Timor Leste, Hong Kong, dan Cina. Dan masih banyak bank-bank lain milik Indonesia yang ada di luar negeri. Cukup dari saya. Ya, terima kasih untuk Andi. Mungkin dari Sapira, apakah ada tambahan? Dari saya sudah cukup.
Oke, baik. Kalau dari teman-teman juga sudah cukup, kita akhiri untuk diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.